Selamat datang di Zona Visual. Kali ini kita kembali membahas serial Vikings Valhalla season ketiga, episode ke-7 dan 8, yang sekaligus akan menjadi episode penutup Vikings Valhalla season ketiga. Namun bagi kalian yang belum mengikuti cerita ini dari awal, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu episode sebelumnya agar lebih memahami jalannya cerita. Karena pemahaman kalian akan cerita merupakan tanggung jawab kami. Untuk itu saya udah siapkan playlist Vikings Valhalla dari season pertama sampai ketiga, atau kalian bisa cek link videonya di deskripsi. Dan kami sangat mengharapkan dukungan kalian dengan subscribe, like, dan komentar atas saran-saran dari kalian. Jika sudah, mari kita masuk ke cerita. Di sini kita berfokus kepada Freydis dan kawan-kawan saat sedang melakukan persiapan sehubungan dengan rencana kepergian mereka. Kendati demikian, Freydis masih belum mengetahui kalau anaknya Harald saat ini telah diculik oleh Erik sang ayah. Karena sejauh yang ia ketahui, Harald tengah menginap bersama neneknya. Tiba-tiba perhatian Freydis dan kawan-kawan teralihkan saat ditemukannya jasad seorang pria bernama Aki, di mana pria tersebut adalah kapten kapal Viking Jomsborg. Yang kita tahu dia adalah korban pembunuhan Erik. Freydis percaya bahwa sang ayah adalah sosok di balik kematian Aki. Karena tak mungkin bagi orang-orang Greenland lainnya untuk melakukan hal ini lantaran melihat Erik sebagai sosok pemimpin. Bukannya meminta maaf, Erik malah bertindak kasar dan tak segan memukul anaknya tersebut di hadapan semua orang. Freydis lantas tak tinggal diam, lalu membalas serangan Erik dan menantangnya untuk melakukan pertarungan. Setelah jatuh dan terkalahkan, Erik mengancam akan membunuh Harald jika Freydis tega membunuh dirinya. Karena saat ini Harald berada dalam genggamannya. Berkat itu, Freydis tak bisa berkutik. Maka melihat Freydis dalam kondisi lengah, Erik memanfaatkan hal tersebut dengan memukulnya sampai tak sadarkan diri. Tak sampai di situ, Erik lalu mengumpulkan Viking Jomsborg di aula. Erik mencoba menghasut mereka bahwa Golden Land atau tanah emas yang diharapkan oleh Freydis belum terbukti keberadaannya. Tempat itu hanya sebuah mitos karena Erik sendiri mengakui dirinya telah mencari keberadaan Golden Land tersebut. Tapi hasilnya nihil. Untuk itu Erik meminta kepada mereka agar menetap di Greenland, karena jika mereka memaksa pergi, kalian akan terjebak oleh musim dingin yang mematikan. Di satu sisi, Styx mencoba bertindak dengan mencari tahu keberadaan Harald kepada ibunya Freydis. Ia diberitahu mungkin saja Erik menitipkan Harald kepada orang Kalalit. Masalahnya, perjalanan ke tempat yang dimaksud harus melalui jalur perairan yang memakan waktu hingga beberapa hari. Tapi Styx telah membulatkan keputusannya dan akan membicarakan ini bersama Freydis. Secara mengejutkan, ibu Freydis bertindak berani dengan melepaskan putrinya tersebut dari kurungan. Dan sang ibu pun tak lupa untuk memberikan semangat kepada anaknya tersebut. Kemudian Freydis menyelinap ke dalam kapal para nelayan. Dan dengan nada mengancam, ia meminta kepada nelayan tersebut untuk tetap diam dan membawa dirinya ke Kattegat. Di sisi yang berlainan, kita kembali kepada seorang Magnus yang sedang mencoba memanipulasi jasad Olaf, yaitu dengan menukar jasad Olaf menggunakan jasad dari salah satu bawahannya yang baru saja ia habisi. Hal ini dilakukan agar orang-orang semakin mempercayai bahwa jasad Olaf tak pernah membusuk, yang semakin membuktikan mukjizatnya sebagai Santo Olaf. Kemudian ia mendarat di Kattegat saat King Knut dan Spain tengah mendengar kisah perjalanan seorang Leif. Magnus lalu menceritakan kebohongan soal mukjizat Santo Olaf, bahwa ia berhasil menemukan jasad Olaf dalam kondisi yang tidak membusuk sama sekali. Leif yang penasaran lalu menanyakan kondisi di Jomsborg saat ini.
karena sebelumnya Leif telah mengunjungi dan melihat Jomsburg nampak terbengkalai. Baru disitulah Magnus mengetahui Leif ini adalah kakak dari Freydis. Leif merasa apa yang diceritakan oleh Magnus berbeda dengan apa yang ia lihat. Lalu ia meminta untuk melihat jasad Olaf secara langsung dengan dalih dirinya ingin memastikan mukjizat itu benar-benar ada. Namun jelas permintaan Leif ditolak. Disinilah Leif menyadari Magnus telah berbohong. Pada malam harinya, para pejabat penting berkumpul di aula besar, menyaksikan pertunjukan wayang yang mengisahkan perjuangan King Canute dalam pertempuran di Inggris. Lalu setelah itu, inti dari pertemuan ini akhirnya dilakukan, menyangkut keputusan King Canute untuk mengumumkan pewaris tahta. Lalu King Canute membuka. Keluarga dan teman-teman, di sini banyak sekali keputusan dan hal hebat terjadi. Mungkin salah satu dari kalian juga yang berhak mewarisi tahta. Sang raja lalu meminta kepada Leif untuk menjelaskan apa saja yang harus dimiliki jika ingin menjadi seorang raja. Pasalnya Leif telah mengunjungi berbagai tempat dan bertemu dengan raja-raja yang berhasil sukses di luar sana. Leif mengatakan bahwa dibutuhkan dua faktor, yaitu kekuatan secara kecerdasan dan kekuatan secara fisik. Edward lantas disuruh untuk maju karena ia dinilai memiliki faktor pertama yang sebelumnya disebutkan oleh Leif. Kini giliran seorang Hertford yang maju mengajukan dirinya sendiri. Ia mengklaim memiliki kekuatan secara fisik terbukti saat berhasil melindungi Denmark dari kaum Wens. Tak ayal saat Edward dan Hertford berdiri berdampingan, King Canute menantang keduanya untuk menunjukkan kebolehan dari masing-masing. Melihat hal itu, Emma sempat terkejut dan Canute jelas memiliki alasannya sendiri. Lalu putra bungsu sang raja yakni Harta Canute maju ke permukaan sambil berkata bahwa dirinya adalah sosok yang paling layak untuk mewarisi tahta. Lantas sang raja pun akhirnya mengumumkan apa yang akan didapatkan oleh putra-putranya. Mulai dari si bungsu, Harta Canute akan pergi ke Denmark untuk menjadi raja. Svein mengisi kepemimpinan di Norwegia sebagai raja. Kemudian Pangeran Edward dan Alfred kembali ke Normandia untuk melanjutkan tugas mereka di sana. Selanjutnya Hertford, ia ditugaskan untuk menjadi wali seorang Harta Canute di Denmark. Lalu terkait dengan Inggris tak akan dipimpin oleh seorang raja, melainkan oleh seorang Queen Emma yang akan memimpin kerajaan Inggris. Maka dengan itu, semua yang ada di sana bersorak menyatakan hidup Queen Emma. Di satu sisi Hertford jelas kecewa, apalagi dirinya sangat percaya diri bahwa dirinya akan dianugerahi posisi raja. Kenyataannya, Canute malah memberikan tahta Denmark kepada seorang Harta Canute yang notabene masih di bawah umur. Tapi di satu sisi, Godwin menganggap hal ini sebagai siasat yang dapat dimanfaatkan oleh Hertford setelah King Canute tiada. Dengan terpilihnya mereka sebagai raja di masing-masing tempat, maka Hertford akan memiliki kesempatan untuk merebutnya. Sementara itu, Leif akhirnya mendapatkan semua kebenaran soal apa yang selama ini ditutup-tutupi dari mulut pendetanya Magnus, di mana pendeta tersebut menjelaskan secara gamblang, mulai dari tindakan Magnus yang telah meracuni masyarakat Jomsburg, kemudian jasad Olaf yang telah dimanipulasi. Akan tetapi Leif terlambat, ia harus mengurungkan niatnya untuk membalas dendam karena Magnus telah pergi ke utara mencari perlindungan dari Farayal, kepala suku. Di tempat lain, kita melihat momen perpisahan antara Canute dan putra-putranya karena sang raja berencana untuk pulang. Pun demikian dengan Emma dan Alvigo yang nampaknya mereka sama-sama menerima keputusan King Canute. Hingga kedua ratu itu pun tak lagi menunjukkan sikap dingin dan saling mengharapkan yang terbaik bagi keduanya. Kini kita berfokus kepada seorang Harald yang saat ini mendekam di pengasingan. Harald ditempatkan di area bawah tanah yang menariknya di tempat itu seringkali disinggahi
oleh burung gagak. Nah, entah mengapa Harald melihat hal itu sebagai sebuah peluang. Yang uniknya di sini Harald hanya memanfaatkan roti dan anggur pemberian sipir. Hingga pada saat tiba hari ia akan dieksekusi, seketika tempat itu terbakar, menandakan rencana Harald telah berhasil. Harald lalu memanfaatkan kekacauan akibat kebakaran tersebut sebagai momentum untuk bisa lepas dari penjagaan yang menggiringnya. Meski hanya seorang diri, Harald tak kesulitan membekuk keempat prajurit Maniakes tersebut. Lantas Harald lalu bergegas mencari keberadaan Maniakes dan langsung menantangnya di saat itu juga. Jelas Maniakes yang merasa tak ingin dipecundangi menerima tantangan tersebut. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Atas kemenangan Harald, Ratu Elena nampak tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Namun entah bagaimana caranya saat ia menghampiri pria impiannya itu, Harald telah hilang tanpa jejak. Kemudian kita berpindah kepada Leif Erikson dalam pencariannya untuk menemukan dan balas dendam kepada Magnus. Dari beberapa penduduk lokal, Leif mendapatkan informasi bahwa Magnus tengah menuju sebuah tempat bernama Stromfoss untuk mengumpulkan dukungan dari para Jarl kepala suku Viking. Kebetulan orang-orang ini hendak pergi ke sana sehingga Leif ikut bersama mereka dengan menyamarkan identitasnya. Ia kemudian mampir ke pemukiman yang dipenuhi oleh para prajurit Viking bersenjata. Pun demikian dengan seorang Viking mencurigakan yang awalnya Leif menganggap orang tersebut sebagai Magnus. Namun ternyata entah bagaimana caranya, Harald telah berada di Norwegia bersama dengan pasukan bayarannya. Ya, tujuan ia datang menginjakan kaki di daratan utara ini adalah untuk memenuhi ambisinya mendapatkan tahta Norwegia sebagai raja. Namun masalahnya, menurut seorang Jarl kepala suku bernama Nori, sebagian besar Jarl yang berada di Norwegia cenderung memberikan dukungan kepada Magnus untuk menjadi Raja Norwegia. Mengapa demikian? Itu karena Magnus dianggap memiliki darah asli seorang Viking. Bahkan para Jarl telah bersepakat untuk membantu Magnus melengsarkan Spain dari tahtanya. Ditambah lagi, posisi Magnus makin diperkuat oleh tersebarnya berita soal mukjizat Santo Olaf yang semakin membuat posisinya diakui hingga mendapatkan wewenang dari paus dan gereja. Tetapi Jarl Nori sendiri siap memberikan kesetiaan penuh kepada Harald karena ia melihat Magnus tak memiliki cerminan sebagai Viking sejati. Dan mereka pun mendapatkan informasi bahwa saat ini Magnus telah melakukan pergerakan dengan membawa para Jarl ke Kattegat. Ngomong-ngomong soal Kattegat, di sana Alvigu baru saja kedatangan Freydis setelah berkutat dengan permasalahannya di Greenland. Alvigu nampak khawatir dengan keselamatan Freydis karena ia mengira Freydis telah mati setelah mendengar dari mulut Magnus soal wabah yang melanda Jomsborg. Lalu Alvigu pun memberitahu bahwa saat ini Spain tengah meninggalkan Kattegat untuk memburu Magnus yang dinilai sebagai ancaman. Bagaimanapun, saat ini Freydis memiliki prioritas untuk menyelamatkan Viking Jomsborg. Lantas ia meminta bantuan Alvigu dengan meminta kapal beserta kaptennya. Beruntung hal itu tak sulit untuk dipenuhi karena mengingat King Knut sebelumnya telah menyiapkan kapal untuk Leif. Di sini Alvigu memberitahu bahwa Leif tengah mengincar Magnus setelah mengetahui tragedi yang menimpa Jomsborg. Maka sang ratu pun menyarankan Freydis untuk menunggu sebentar lagi sebelum Leif kembali. Terkait dengan itu, Spain telah berhasil menemukan keberadaan Magnus tanpa sama sekali penjagaan. Sebagai seorang raja, Spain jelas nampak percaya diri dan siap menghukum Magnus atas tindakannya. Namun tak disangka seketika keadaan terbalik. Prajurit Spain yang sebelumnya siap menghukum Magnus kini berbalik mengarahkan bidikan kepada Spain.
hingga akhirnya Spain mati di tangan Magnus. Tak berhenti sampai di situ, Magnus kemudian beranjak ke Kattegat untuk mengukuhkan posisinya dengan menyingkirkan Queen Alvigo. Di sana Magnus nampak tak menemukan hambatan yang pasti lantaran para prajurit Viking yang menjaga Alvigo telah mengalihkan kesetiaannya kepada Magnus. Sehingga dengan mudah Magnus membunuh Alvigo tanpa adanya perlawanan sama sekali. Kini tinggal Katla, istri sepeninggal Spain, yang menjadi sasaran Magnus selanjutnya. Apalagi di sini Katla tengah mengandung anak dari Spain. Namun saat nyaris terkena tusukan, Katla berkata dirinya memiliki sesuatu yang sangat diinginkan oleh Magnus, yakni keberadaan Freydis. Kini kita beralih ke kerajaan Inggris, di mana King Canute tengah mengumumkan kepada para bangsawan, para pejabat kerajaan dan seluruh penguasa wilayah bahwa setelah ia mati, Queen Emma akan memegang kekuasaan. Hal ini tentu langsung mendapat persetujuan dari seluruh pemegang kekuasaan di wilayah Inggris. Akan tetapi, Godwin tetap merasa cemas akan posisi sang ratu, karena ia beranggapan para bangsawan akan mengalihkan keberpihakan untuk menentang sang ratu saat King Canute telah tiada. Maka Godwin menyarankan agar Emma segera menyiapkan Edward, karena Edward dinilai lebih mendapatkan dukungan. Namun seiring berjalannya waktu, Queen Emma diliputi rasa cemas dan kesedihan melihat kondisi suami yang makin hari kian melemah. Bahkan Emma menolak berkeliling menguatkan kekuasaannya sebab ia bertekad akan menemani suaminya tersebut sampai akhir hayatnya. Hingga pada akhirnya sang raja pun benar-benar dipanggil oleh Sang Maha Kuasa, yang sekaligus menjadi penanda akhir dari perjalanan seorang King Canute. Dengan kematian sang raja, kesedihan terbesar tentunya berada dalam diri Queen Emma. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi, King Canute menjalani prosesi pemakaman dengan cara seorang Viking. Setelah sang raja wafat, Queen Emma mulai mendapati kejanggalan saat Hereford berada di istana. Padahal sebelumnya ia telah memanggil Edward dan yang muncul ternyata Hereford. Seketika Godwin mempersilahkan Hereford masuk ke istana untuk melangsungkan acara penobatan. Jelas dalam hal ini Emma merasa kebingungan. Namun Emma seolah tak memiliki power, seakan-akan pihak istana sengaja telah menyiapkan Hereford sebagai pemegang mahkota. Hingga Queen Emma pun memberikan gestur bahwa dirinya dengan senang hati bersedia bersanding dan mengalihkan hati dengan anak tirinya tersebut. Kita kembali ke Kattegat, di mana Magnus telah mengatur Katla ke dalam sebuah rencana agar Freydis datang ke aula besar tanpa rasa curiga. Benar saja, setelah mendapat panggilan atas nama Katla, Freydis masuk ke dalam aula besar. Seketika Magnus mulai menampakkan batang hidungnya hingga membuat Freydis tersudut. Meski sempat mencoba memberi perlawanan, Freydis tak bisa lagi berkutik. Apalagi di sini ia telah terkepung oleh prajurit Magnus yang muncul dari segala sisi. Untuk benar-benar mengukuhkan posisinya sebagai penguasa, Magnus mengumpulkan masyarakat Kattegat di aula besar. Magnus selalu menegaskan sesuai dengan janji King Sweyn, ayah dari King Canute, bahwa dirinya akan menjadi Raja Norwegia setelah kematian Spain. Namun sebelum berbicara lebih lanjut, Harald muncul dan memotong bahwa hal itu jelas keliru. Di mana King Sweyn selaku penguasa terdahulu berjanji akan berikan tahta Norwegia kepada Harald setelah Olaf Haraldsson wafat. Dan memang seperti itu perjanjian yang sebenarnya. Hal itu semakin dipertegas oleh Jarl Snorri, di mana Harald adalah Raja Norwegia yang sah. Namun sayangnya Magnus memiliki argumen Paus tak akan menerima tahta jatuh kepada Harald yang mendukung praktek pagan atau penyembah dewa. Ya, hal itu menyangkut soal hubungan yang terjalin antara Harald bersama Freydis. Apalagi diketahui bahwa Harald telah memiliki anak bersama Freydis.
Di saat bersamaan, Freydis digiring ke dalam aula besar sehingga terjadi sedikit keributan. Keberadaan Freydis di sini adalah untuk membuktikan bahwa Harald memang bersekutu dan menjalin hubungan dengan seorang pagan. Dan saat ditanyai terkait jati dirinya sebagai pagan, Freydis membenarkan secara tegas dan bangga bahwa dirinya adalah Viking penganut lama penyembah dewa. Fakta tersebut semakin mempertegas posisi Harald yang bersekutu dengan Viking pagan. Dan apabila Harald benar-benar maju sebagai raja, hal ini jelas akan mendapat pertentangan dan halangan dari paus dan gereja. Dengan begitu, membuat para Jarl harus membuat keputusan secara bijak untuk memutuskan siapa yang paling berhak menjadi raja. Mengingat keduanya sama-sama memiliki hak maju sebagai raja. Maka setelah berunding secara singkat, mereka akhirnya memutuskan bahwa kedua-duanya, yakni Harald dan Magnus, akan menjadi raja secara bersamaan. Tentu, keputusan ini sangat mengagetkan. Namun baik Harald maupun Magnus menerima keputusan tersebut. Dengan syarat, Harald harus berjanji akan menjauhkan Norwegia dari cara Viking lama. Dan yang paling sulit adalah persyaratan Magnus untuk menghukum Freydis dengan cara dibakar, di mana Harald menyetujui permintaan Magnus. Atas keputusan ini, Freydis harus dikurung dan mendapatkan perlakuan buruk dari mereka. Akan tetapi, Leif tak membiarkan sang adik tenggelam dalam kesedihan, karena ia berjanji akan melepaskan Freydis dari belenggu yang mengikatnya. Hingga pada saat hari penobatan pun tiba, di mana kedua calon raja telah duduk berdampingan dan siap dinobatkan sebagai raja. Penobatan dipimpin oleh Uskup Agung, dan setelah sama-sama berucap sumpah raja, akhirnya kedua sosok ini pun dimahkotai yang disertai oleh sorakan gembira dari penduduk Kattegat. Kini perhatian tertuju kepada eksekusi Freydis yang akan berlangsung sebentar lagi, di mana Freydis telah digiring ke tengah-tengah tempat di mana hukuman telah menunggunya. Tayal para penduduk Kattegat seakan mengutuk keberadaan Freydis karena mereka menganggap Freydis sebagai seorang penyihir. Sesaat sebelum menjalani hukumannya, Freydis mulai melakukan pembelaan atas apa yang telah ia perjuangkan. Bahwa selama ini dirinya hanya berusaha mempertahankan tradisi lama bangsa Viking, yaitu sebuah keyakinan yang dahulu kala dianggap suci oleh kalian semua. Maka aku menuntut keadilan dan biarkanlah dewa yang akan memutuskan. Maka disinilah Leif melakukan perannya. Lalu seketika api mulai membakar bangunan di sekitar, yang akhirnya kian dipercaya oleh penduduk Kattegat. Freydis telah membawa para dewa kembali ke Kattegat. Seketika api menyebar ke segala sisi, membakar dan menghancurkan bangunan yang ada di sekitar, sehingga membuat para penduduk Kattegat terlihat panik. Lalu saat Magnus nampak khawatir dan Algojo mulai mengeksekusi, disinilah Leif dengan cepat menyelamatkan Freydis dari lahapan api. Kemudian mereka melarikan diri ke dalam hutan. Dan di saat yang bersamaan, Harald telah berada di sana dan langsung mendapat amarah dari Freydis. Kendati demikian, Harald memiliki alasannya sendiri mengapa dirinya membiarkan Freydis dieksekusi. Dengan begitu, Harald tak membiarkan Freydis dan Leif untuk berperang melawan Magnus, karena ia sendiri yang akan menghabisi Magnus. Maka momen ini pun sekaligus akan menjadi perpisahan Harald bersama Freydis dan Leif. Dan tak lupa, Freydis mengingatkan agar Harald tak sungkan untuk mengunjungi anak mereka. Karena hingga saat ini Harald kecil belum sekalipun melihat sosok sang ayah. Lalu setelah itu Freydis dan Leif akhirnya melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan Golden Land. Sementara itu Harald masuk ke dalam aula besar sembari mengatakan bahwa ia telah membuat keputusan pertamanya sebagai Raja Norwegia, di mana para prajurit Viking langsung mengerahkan pedang kepada Magnus kemudian menggiringnya ke dalam penjara. Seketika para petinggi bertanya-tanya, tetapi Harald bersikap tegas dan mengatakan ini adalah keputusan pertamanya.
Kemudian Harald menambahkan bahwa mulai hari ini ia akan membuat kerajaan ini menjadi yang terkuat di muka bumi. Maka tak ada satu orang pun yang berani menentangnya lalu menyerukan dukungannya terhadap sang raja. Dengan berbagai konflik yang mengguncang kerajaan dan keluarga, serta pengorbanan yang melahirkan keputusan-keputusan sulit, kisah ini menunjukkan kekuatan, pengkhianatan, dan harapan yang terus hidup di tengah tradisi dan perubahan. Perjalanan Freydis dan Leif menuju Golden Land menjadi simbol tekad yang tak tergoyahkan. Sementara Harald dengan keberaniannya memulai babak baru sebagai pemimpin yang bertekad mengukuhkan kekuatan kerajaan. Kisah berikut meninggalkan kita dengan rasa penasaran akan takdir para tokohnya di masa depan. Dengan ini cerita pun berakhir sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Setelah ini kita akan kembali di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami Zona Visual pamit undur diri.